Di video kali ini kita akan mencoba praktikum uji daya hantar larutan. Jadi alat dan bahannya ada. Untuk alat uji daya hantar listrik, kita membutuhkan paku, kabel, jepit buaya, lampu, dan baterai. Nah, kabel pertama kita sambungkan paku ke jepit buaya. Kemudian, kabel yang kedua kita sambungkan ke baterai, kemudian baru ke jepit buaya. Oke, jepit buaya ini kita jepitkan ke lampu. Kita uji terlebih dahulu apakah lampunya menyala atau tidak. Jika menyala, berarti alat uji sudah siap digunakan. Langkah pertama, kita masukkan larutan gula ke dalam gelas. Setelah itu, kita celupkan paku. Hasilnya, tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Sebelum mengganti larutan, pastikan paku dibilas terlebih dahulu pada air, kemudian dielap menggunakan tisu. Supaya tidak ada larutan yang tercampur. Kemudian larutan yang kedua, cuka. Step-stepnya masih sama. Masukkan cuka ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan paku ke dalam larutan. Hasilnya terdapat sedikit gelembung, namun lampu tidak menyala. Jangan lupa paku dibilas lagi pada air, kemudian dielap. Setelah itu lanjutkan ke larutan ketiga. Larutan ketiga adalah minuman isotonik. Langkah-langkahnya sama seperti yang pertama. Masukkan paku ke dalamnya. Hasilnya terdapat sedikit gelembung, namun lampu tidak menyala. Kemudian kita lanjut ke larutan keempat, namun paku jangan lupa dibilas terlebih dahulu. Dan larutan yang terakhir adalah larutan garam. Kita tuangkan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan paku ke dalamnya. Hasilnya terdapat banyak gelembung gas dan lampu menyala terang. Setelah melakukan percobaan, coba kita buat kesimpulan dari percobaan tadi. Kemudian kita cocokkan pada materi yang akan kita pelajari, yaitu materi elektrolit dan non-elektrolit. Dadah! Pertanyaan diskusi nomor 3, di antara larutan yang diperiksa, larutan manakah yang mengandung zat terlarut berupa senyawa ionik dan senyawa kovalen? Jawabannya larutan NaCl atau larutan garam. Pertanyaan nomor 4, lakukan pengujian daya hantar terhadap serbuk barang dapur
yang kering, kemudian bandingkan dengan larutan garam dapur. Mengapa serbuk garam dapur tidak menghantar listrik? Karena bubuk garam sifatnya padat sehingga ionnya tidak bergerak bebas. Pertanyaan uji pemahaman halaman 220 nomor 1. HCl cair tidak mengantar listrik, sedangkan larutan HCl dapat mengantar listrik. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa jawabannya B. HCl cair tidak terionisasi, tetapi apabila dilarutkan ke dalam air akan terionisasi. Uji pemahaman nomor 2. Larutan A dan larutan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala ketika menguji larutan A. Sedangkan apabila larutan B yang diuji, maka lampu tidak menyala. Tetapi ada gelembung-gelembung gas pada elektrodenya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban option C yang benar, jumlah ion pada larutan A lebih banyak daripada jumlah ion pada larutan B. Pertanyaan uji pemahaman nomor 3. Dari percobaan daya hantar listrik beberapa larutan dalam air oleh data berikut. P. Larutan P nyala lampu menyala, gelembung gas banyak. Larutan Q tidak menyala, gelembung gas tidak ada. Larutan R menyala, gelembung gas banyak. Larutan S nyala lampu redup, gelembung gas banyak. Larutan T nyala lampu tidak menyala, gelembung gas sedikit. Pernyataan yang benar adalah Q. D. Q non elektrolit. Uji pemahaman nomor 4. Di antara pasangan senyawa berikut, yang dalam keadaan padat tidak menghantar listrik, tetapi dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantar listrik adalah B. HCl dan NaCl. Uji pemahaman nomor 5. Senyawa H2SO4 di dalam larutan berair akan terionisasi dengan reaksi. Jawabannya adalah A. H2SO4 terurai menjadi 2H+, direaksikan dengan SO4 2-.